keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan ini kita buka surat Al-Anbiya ayat 105. Insyaallah kita bahas sampai ayat 107, membahas tentang Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Juga bumi diwariskan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Surat Al-Anbiya ayat 105 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 3 ayat ya. Kita sama-sama ya sekali, kemudian bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Silakan. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Walaqad wa dan laqad sungguh katabna telah kami tulis. Bisa juga dimaknai telah kami tetapkan. Fizabur. Fizabur itu maknanya di dalam Zabur min ba'di dzikri. Artinya min ba'di itu setelah adzikr. Ini ditulis di dalam az-zikr. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Cuman jumhur menyebutkan az-zikr ini lauhul mahfuz. Apa yang telah ditetapkan itu? Apa yang telah dituliskan itu? Annal ardo, bahwasanya bumi itu yarithuha, dipusakai, diwariskan bisa juga ya, itu bumi ibadia kepada ibadi, bentuk jamak dari kata abid, abidun, abidani, abidaini, ibad, diwariskan kepada hamba-hamba aku ya, di abadia as-solihun, yang soleh katanya tuh. Walaqad katabna, dan sungguh telah kami tulis, telah kami tetapkan, fi zaburi,
di dalam Zabur mim ba'di dzikr, setelah ditetapkan ditulis dalam adzikr Lauhul Mahfuz. Nanti kita bahas ada pendapat perbedaan tersebut. Annal ardo, bahwasanya bumi itu yarithuha, dipusakai, diberikan, diwariskan, ibadi, kepada hamba-hamba aku, as-solihun, yang soleh. Yaqulu ta'ala mukhbiron amma khatamahu wa qadahu li ibadihi solihin. Allah Ta'ala menyatakan, memberitahukan tentang apa yang telah ditetapkannya Allah kepada siapa? Li ibadihi solihin, kepada hamba-hambanya as-solihin, yang soleh. Siapa yang dimaksud dengan ibad? Bentuk jamak dari kata abid, mufrad. Abid itu abada ya'budu, orang yang beribadah, orang yang menyembah. Sehingga para ulama bahasa menyebutkan orang yang menyembah Allah, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah dinamakan dengan abid. Jamaknya ibad. Gitu. As-solihin. Apa yang ditetapkan Allah pada hamba-hambanya yang soleh itu? Minas sa'adati fid dunya wal akhirah. Berupa sa'adah. Apa sa'adah itu? Kebahagiaan fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Gitu ya. Wa wirasatul ard fid dunya wal akhirah, sekaligus mewarisi, ya, diwariskan itu, mempusakai segala sesuatu yang ada di dunia dan di akhirat. Ini sebenarnya sama seperti firman Allah, innal ardo lillah tuha miyyasha'u min ibadih wal aqibatu lil muttaqin. Itu kalau tidak salah surat Al-A'raf ayat 126, di mana disebutkan innal ardo lillah, sesungguhnya bumi itu milik Allah, rithuha mayyasha'u min ibadih. Allah pusakakan, Allah wariskan kepada yang dikehendakinya, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wal aqibatu lil muttaqin, dan sebaik-baik balasan itu dapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Inna lanang suru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami betul-betul akan menolong para rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, fil hayati dunya, berupa kebahagiaan di dunia, kehidupan dunia, wa yauma yakumul ashhad, dan pada satu hari di mana para saksi berdiri, artinya di yaumil akhir. Masya Allah. Oleh karenanya, ini sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini pun disebutkan wa akhbaro ta'ala anna hadza maktubun mastur fil kutubis syar'iyyati. Jadi bahwasanya bumi ini, kebahagiaan dunia di bumi baik itu di akhirat itu, bukan hanya itu, Allah Ta'ala tuh mengabarkan bahwa ini maktubun, tertulis, tersurat, fil kutubis syar'iyyati, di dalam kitab-kitab syar'iyah. Jadi walaqad katabna fiz zabur. Oleh karenanya bukan hanya Al-Quran yang berbicara, tetapi dalam kitab-kitab sebelumnya pun sudah disebutkan bumi ini diwariskan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang soleh. Makanya ada kata yang berbunyi walaqad katabna fiz zabur, dan sungguh telah kami tuliskan, tetapkan dalam Zabur.
Ya. Jadi qolal A'mash katanya. Imam A'mash itu berkata, Sa'altu Sa'id bin Zubair an qouli ta'ala wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr. Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang firman Allah wa laqad katabna fiz zabur, dan sungguh telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur itu. Faqala, maka dia berkata, az-zaburu Taurat wal Injil wal Quran. Jadi disebutkan Zabur itu adalah kitab Allah, sedangkan Adzikr itu At-Taurat, Injil, kemudian Quran. Imam Mujahid berkata, Az-Zabur Al-Kitab. Zabur itu adalah nama sebuah kitab, ya. Di antara rukun iman itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Zabur itu nama satu kitab. Ya. Disebutkan Imam Ibnu Abbas menyatakan bahwa Az-Zabur alladzi unzila ala Dawud. Tuh, ditegaskan Zabur itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud gitu. Gitu ya. Jadi sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, Masya Allah. Ya. Sedangkan Az-Zikr ada beberapa pendapat, hanya disebutkan itu adalah Lauhul Mahfuz. Ada disebutkan lagi bahwa al-kutubul lati unzilat alal anbiya. Zabur itu adalah salah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi, sedangkan Az-Zikr ummul kitab alladzi yuktabu fihil asya. Sedangkan Az-Zikr itu adalah induk dari kitab di mana tertulis segala sesuatu. Qabla dzalik, sebelum adanya sesuatu itu. Gitu ya. Baik. Ibnu Abbas menyatakan, akhbarallahu subhanahu wa ta'ala, ya, fit Taurati waz Zabur wa sabiqa ilmi qabla an takuna samawati wal arda an ummata Muhammad al ardo wa yudkhilul jannah wa humus salihun. Disebutkan bahwa Allah Ta'ala menyebutkan dalam kitab Taurat, kitab Zabur, pokoknya kitab sebelumnya, bahkan sebelum itu ciptakan tu alam semesta, bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu diwarisi, dipusakai bumi di dunia, wa yudkhilul jannah, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Luar biasa ya. Nahnus solihun katanya. Kami ini adalah orang-orang soleh, kami ini adalah orang-orang mukmin insyaallah. Baik ya. Inna fi hadza, sesungguhnya di dalam ketetapan ini, la balagon, betul-betul terdapat balag, bisa dimaknai pelajaran, liqaumin abidin, untuk kaum-kaum yang abid. Apa tadi abid itu? Yang beribadah ya, abidin, orang-orang yang menyembah, orang yang beribadah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Baik, kata ai itu yaitu inna fi hadzal Qur'an alladzi anzalnahu ala abdina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la balagon la manfaatun wa kifayah liqaumin abidin wa humul ladzina abadullaha bima syara'ahu wa ahabbahu wa radiyahu wa atharu ta'atallah ala ta'ati syaitan wa syahawat anfusihim. Apa yang dimaksud dengan inna fi hadzal la balaghul liqaumin abidin? Maknanya inna fi hadzal Qur'an, sesungguhnya di dalam Quran ini, Quran
alladzi anzalnahu ala abdina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu kitab yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la balagon, terdapat pelajaran. Maknanya di sini la manfaah, betul-betul terdapat kemanfaatan. Cukup ya. Liqaumin abidin, untuk kaum yang menyembah, kaum yang beribadah, abid. Siapa mereka? Nah, ini definisinya. Yang dimaksud dengan abidin, humul ladzina abadullah, yaitu abidin itu adalah mereka-mereka yang menyembah Allah. Yang tidak menyembah Allah tidak dikatakan abidin. Yang menyembah Allah bima syara'ahu wa ahabbahu wa radiyahu. Menyembah Allah dengan syariatnya. Bukan hanya menyembah Allah, wa ahabbahu. Mereka juga betul-betul mencintai Allah. Wa radiyahu. Dan ridho terhadap Allah. Ada orang beribadah tapi hatinya tidak ada rasa cinta. Ada orang beribadah tetapi hatinya tidak ada rasa ridho, enggak tulus. Ibadah yang betul-betul bernilai tingkat tinggi itu adalah ibadah yang dilandasi rasa cinta kepada Allah, ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya cinta ini menjadi salah satu dasar dari ma'rifatullah, bahkan dasar dari ibadah. Kalau ibadah tanpa ada rasa cinta, kering, kerontang. Baca Quran tapi enggak ada rasa cinta pada Allah, hanya lisan saja, Pak. Enggak pakai syuur, enggak pakai perasaan. Salat juga jika tidak ada rasa cinta, enggak dinikmati. Inginnya tuh bawaannya tuh ingin cepat-cepat selesai aja. Pikirannya kemana gitu. Zikir juga jika tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa ridho, enggak nikmat. Mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, mengucapkan takbir Allahu akbar, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, enggak nikmat. Ada rasa cinta, dan cintanya bukan diada-ada muncul. Betul-betul mencintai Allah di atas segala-galanya. Dari dunia dan keluarga, suami, istri dan anak. Wa atharu ta'atallah ala ta'ati syaitan. Kemudian dia itu abidin, mereka-mereka yang mendahulukan ketaatan kepada Allah ala ta'ati syaitan, dari ketaatan kepada setan. Siapa setan ya? Pokoknya yang mengarahkan kita dari jalan Allah. Dan bukan hanya mendahulukan ketaatan pada setan, ngikuti setan, tetapi wasyahawat anfusah, dan syahwat-syahwat dalam diri itu abid. Jadi ini ya, hadirin wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat 107. Ini ayat sering kita dengar nih katanya. Apalagi dikaitkan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidaklah Nabi datang melainkan menyempurnakan akhlak, membawa kepada kelembutan dan perbaikan akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau. Siapa engkau ini? Nabi Muhammad SAW. Kami di sana Allah. Illa, melainkan rahmatan, agar menjadi rahmat, lil alamin, atas semua alam, sekalian alam. Yukhbiru ta'ala
annallaha ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Dalam ayat ini surat Al-Anbiya ayat 107 Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan menjadi rahmat, menyebarkan rahmat ya pada sekalian alam. Ai arsalahu rahmatan lahum kullum. Maknanya Rasul itu diutus untuk menjadi rahmat kepada seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Faman qabila rahmah, maka barang siapa yang menerima rahmat itu, Nabi sebagai rahmat bagi sekalian alam, dan diterima gitu kan, nerima Nabi sebagai rahmat itu, wa syakara hadhihi nikmah, dan bersyukur atas nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat Nabi sebagai rahmat. Sa'ida fid dunya wal akhirah. Niscaya dia, siapa dia itu? Yang menerima rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad SAW dan mensyukuri rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad, maka sa'ida fid dunya wal akhirah, dia pasti akan merasakan kebahagiaan, akan merasakan keamanan, akan merasakan kelapangan di dunia dan akhirat. Waman roddaha, akan tetapi sebaliknya, siapa yang menolak rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad, khosiro dunia wal akhirah, niscaya dia akan mendapatkan kerugian baik di dunia dan juga di akhirat. Masya Allah. Adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu ayat disebutkan qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa walladzina la yu'minuna fi adzanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna mim makanin ba'id. Katakanlah wahai Muhammad, huwa Al-Quran itu lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, huda wa syifa, dalam Quran itu ada petunjuk dan juga obat. Walladzina la yu'minuna, adapun orang-orang yang tidak beriman, fi adzanihim waqrun, di telinga mereka itu ada penghalang, wa huwa alaihim ama, dan mereka itu ya, seakan-akan gelap gulita. Ulaika, mereka itu yunadauna, adalah orang-orang yang menyeru min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Ada satu kisah menarik Bapak Ibu sekalian tentang rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad SAW. Dan dari hadis ini Bapak Ibu bisa nyimpulkan makna rahmatan lil alamin itu seperti apa. Jadi disebutkan an Ibni Abi Hazim an Abi Hurairah, dari Ibnu Abi Hazim dari Abu Hurairah, qala, berkata, kila ya Rasulullah ud'u alal musyrikin. Ya Rasulullah ud'u alal musyrikin. Wahai Rasul, ud'u alal musyrikin, doakan itu tuh orang-orang musyrik agar orang-orang musyrik itu celaka, agar orang-orang musyrik itu binasa, agar orang-orang musyrik itu hancur. Jadi ada sahabat datang pada Rasul, saking keselnya pada orang-orang musyrik, maka dikatakan pada Rasul, ya Rasulullah ud'u alal musyrikin, itu doakan tuh orang-orang musyrik. Pengennya itu melaknat gitu, pengennya itu kejelekan. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Apa maknanya?
Ini lam ub'ats la'anan, aku ini, sesungguhnya aku ini, lam ub'ats la'anan, tidak diutus untuk melaknat, katanya tuh. Aku ini tidak diutus menjadi orang yang la'anan, suka melaknat, mendoakan yang jelek-jelek tuh kepada yang memusuhi. Makanya kalau kita kaji dalam beberapa literatur, tidak pernah Nabi itu mendoakan yang jelek-jelek kepada musuhnya sekalipun, ya, kecuali ya ada satu orang dua orang gitu, karena emang kejahatannya itu luar biasa. La'anan wa innama bu'istu rahmatan, akan tetapi aku itu diutus untuk membawa rahmat, kasih sayang. Orang itu memaknai rahmat itu adalah kasih sayang. Dalam hadis ini disebutkan innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku itu rahmatun muhdah. Aku ini rahmat yang dihadiahkan, katanya. Dihadiahkan pada siapa? Dia hadiahkan kepada sekalian alam. Aku ini rahmat yang dihadiahkan kepada sekalian alam. Nah, gitu. Makanya kalau kita perhatikan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita dapati penuh dengan cerita-cerita kemuliaan akhlak di rumahnya, di masjid, di pasar, di jalan, di medan pertempuran. Makanya betul-betul disebutkan bahwa Rasul itu uswatun hasanah. Sulit telak, tidak ada celaknya, tidak ada aibnya. Tapi kenapa dong? Walaupun seperti itu tidak ada celaknya, masih ada kok yang membenci-benci Nabi Muhammad SAW. Bahkan menggambarkan dengan kata-kata yang jelek, sifat-sifat jelek. Itu terjadi dikarenakan mereka banyak membaca sejarah biografi dari sumber yang salah. Ya, sumber yang salah. Baik, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ba'athani rahmatan muhdah bu'istu bi qaumin abdu akharin. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala ba'athani, mengutus aku, rahmatan, menjadi rahmat, muhdah, yang dihadiahkan, gitu ya. Bu'istu bi rab'i qaumin wa khabdi akharin. Aku ini diutus bisa membuat satu kaum terangkat derajatnya. Aku diutus juga bisa aja membuat satu kaum direndahkan derajatnya. Tergantung apakah mereka menjadikan dan menerima Rasul sebagai rahmatan lil alamin atau menolak. Kalau menerima Rasul sebagai rahmatan lil alamin, pasti akan mengikuti Rasul, maka akan diangkat itu derajatnya. Tetapi jika mereka tidak menerima Rasul itu sebagai rahmatan lil alamin, maka mau tidak mau menolak untuk taat kepada Rasulullah SAW, maka akan direndahkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika, ini hadisnya panjang gitu ya, khotbah Rasulullah SAW, Nabi kita pernah berkhutbah, ayyuma rajulin min ummati sababtuhus tan fi godobi awal antu laknat an fa innama ana rajulun min waladi adam agdobu kama yagdobun wa innama ba'athani Allah rahmatan lil alamin fa ajwaha salatan alaihi yaumal qiyamah. Apa maknanya? Jadi para sahabat itu dikumpulkan, kemudian Nabi mengatakan, ayyuma rajulin min ummati sababtu sabatan, jika seandainya mana nih
Ada di antara kalian seseorang yang pernah aku caci karena aku marah misalnya gitu. Aula antuh, atau adakah di antara yang di sini pernah aku laknat? Fa inna ma'ana rojul, maka ketahuilah kata Nabi dengan tawadunya, dengan rendah hatinya, ana rojul, saya ini adalah seorang laki-laki, min waladi Adam, dari keturunan Adam, anak Adam. Agdobu kama yagdobun, aku ini juga punya sifat-sifat kemanusiaan, aku marah bisa sebagaimana orang-orang marah. Akan tetapi innama ba'athani Allahu rahmat, akan tetapi bedanya Allah ngutus aku sebagai rahmat lil alamin, pada sekalian alam. Fajluha sholatan alaihi yaumil qiyamah, maka apapun yang ada pada diri aku seandainya, baik itu seandainya ada marah, ada sedihnya, ada murkanya, ada kata, tetapi itu semua akan menjadi syafaat buat kalian di hari kiamat. Ya. Jadi gitu kan. Masya Allah. Baik. Ada nukilan dari Ibnu Abbas tentang wama arsalnaka ila rahmatan alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan jadi rahmatan alamin. Qala Ibnu Abbas mufassir minas sahabah, mufassir kalangan sahabat mengatakan, man amana billah wal yaumil akhir kutiba lahu rahmah fid dunya wal akhirah. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi ufiya mimma asobal umam minal khasafi wal qadzab. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, kutiba lahu rahmah, dicatat baginya rahmat. Rahmat itu kasih sayang, fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia dan akhirat. Ingin dapat rahmat, itulah. Sebaliknya, orang yang tidak beriman pada Allah, beriman kepada Rasul, maka akan dicabut rahmat itu. Masya Allah. Kemudian dari Sa'id bin Jubair tentang wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, qala man tabi'ahu kana lahu rahmah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mencintai Nabi, mengikuti Nabi, ya, kana lahu rahmah, maka dicatat baginya rahmat fid dunya wal akhirah, dan juga rahmat di akhirat. Gitu. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengikuti Nabi, tidak mencintai Nabi, akan dicabut itu rahmat. Masya Allah. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarahnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai 100 rahmat, mi'atu rahmat, dan satu rahmat itu diturunkan di dunia, yang 99 rahmat diturunkan oleh Allah di akhirat, di surga. Dengan satu rahmat ini, maka seorang ibu menyayangi anaknya, hewan yang liar menyayangi anaknya, binatang-binatang melata bisa hidup, bisa makan. Dan dengan yang satu rahmat ini, orang-orang yang tidak beriman pun dikasih jatah. Seperti itu. Jadi kita gapai rahmat ini dengan mencintai dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li walakum. Mungkin ini dulu yang bisa sampaikan, bersama lagi ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.